Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zuel Mezia dengan NIM 25330111193. Saya dari Prodi Farmasi Klinis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik yang berjudul peran antioksidan dalam patofisiologis dan manajemen diabetes mellitus. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik heterogen yang secara umum didefinisikan sebagai kondisi hiperglikemia kronis atau peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah di atas rentang normal. Kondisi ini timbul akibat disfungsi kompleks pada metabolik karbohidrat, lemak, dan protein. Penyebab utamanya terbagi menjadi dua mekanisme mendasar, yaitu kegagalan organ pankreas dalam memproduksi hormon insulin yang cukup, seperti pada DM tipe 1, atau ketidakmampuan sel-sel tubuh untuk merespon insulin secara efektif, atau resistensi insulin, seperti pada DM tipe 2. Secara global, DM telah menjadi epidemik kesehatan masyarakat yang berdampak pada sistem vaskular dan parenkim organ penting. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi hiperglikemia yang menetap akan menyebabkan komplikasi jangka panjang, mikrovasikular atau seperti retinopati, nefropati, dan neuropati, serta makrovasikular atau penyakit jantung, koroner, dan stroke. Konsep stres oksidatif, hiperglikemia, dan pembentukan ROS. Dalam kondisi fisiologis normal, sel memproduksi spesies oksigen reaktif atau ROS dalam jumlah terbatas, sebagai produk sampingan metabolisme aerobik yang berperan dalam sinyal seluler. Namun, pada penderita diabetes, kondisi hiperglikemia menetap memicu produksi ROS secara berlebihan melalui 4 jalur metabolik utama. Yang pertama, jalur poliol atau sorbitol pathway. Akibat kelebihan glukosa, enzim aldose reduktase mengubah glukosa menjadi sorbitol dengan mengonsumsi NADPH. Penurunan kadar NADPH mengurangi regenerasi antioksidan utama tubuh, yaitu glycation reduksi atau GSH. Yang kedua, pembentukan advanced glycation end products atau AGS. Glukosa berlebih bereaksi secara non-enzimatis dengan gugus aminoprotein. Pembentukan AGS, interaksi antara AGS dan reseptornya atau RAG, merangsang enzim NADPH oksidase untuk memproduksi radikal bebas anion superoksida. Yang ketiga, aktivasi isoform protein kinase C atau PKC. Peningkatan glukosa intraseluler meningkatkan sintetis diasilgliserol atau DAG yang mengaktifasi PKC, memicu peradangan vaskular dan produksi radikal bebas. Yang keempat, jalur heksosamin. Fluks glukosa berlebih dialihkan ke jalur biosintetis heksosamin, memodifikasi faktor transkripsi dan enzim mitokondria. Mekanisme kerusakan draft kerusakan sel beta dan resistensi insulin. Ketidakseimbangan antara akumulasi ROS dan kapasitas netralisasi sistem antioksidan menyebabkan stres oksidatif yang secara langsung merusak struktur biologis utama sel. Sel beta pankreas sangat rentan terhadap serangan radikal bebas karena secara alami memiliki tingkat ekspresi enzim antioksidan seperti superoksid dismutase atau SOD, katales, dan glucation peroksidase atau GPX yang sangat rendah dibandingkan jaringan organ lainnya. Akumulasi ROS memicu disfungsi rantai transport elektron mitokondria, merusak DNA sel beta, mengaktifasi jalur apoptosis atau kematian sel terprogram, serta menurunkan sintetis dan sekresi insulin. Memperparah resistensi insulin, radikal bebas mengaktifasi berbagai kaskade kinase stres intraseluler, termasuk JNK atau J-Jun N-terminal kinase, dan IKB kinase atau IKKB. Aktivasi kinase ini menyebabkan fosforilasi resodeserin atau bukan tirosin pada substrat reseptor insulin atau RS1. Akibatnya sinyal insulin intraseluler terhambat translokasi transporter glukosa atau GLUT4 ke membran sel terganggu dan sel target atau otot lurik jaringan lemak dan hati menjadi resisten terhadap aksi insulin. Kesatria penyelamat, definisi dan mekanisme kerja antioksidan. Antioksidan adalah senyawa molekuler yang mampu menghambat atau mencegah proses oksidasi substrat lain dengan cara menyumbangkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas, sehingga menghentikan reaksi rantai destruktif tanpa membuat diri molekul antioksidan itu sendiri menjadi reaktif. Mekanisme kerja antioksidan dalam tubuh penderita diabetes mencakup 3 tingkatan utama. Yang pertama, pembersihan langsung atau scavenging, menetralkan molekuler ROS aktif seperti radikal hidroksil atau OH dan superoksida menjadi molekul stabil tak berbahaya seperti air atau H2O.
Yang kedua, chelasi logam transisi. Mengikat ion logam bebas seperti besi atau Fe2+, atau tembaga Cu2+, untuk mencegah reaksi Fenton yang menghasilkan radikal terkuat. Yang ketiga, upregulasi enzim endogen. Mengaktifasi jalur faktor transkripsi NRF2 untuk memicu ekspresi gen penanda enzim pertahanan tubuh. Sumber dan aplikasi klinis antioksidan dalam manajemen diabetes. Berdasarkan bukti ilmiah dan uji klinis, antioksidan dibagi menjadi dua kategori sumber utama yang berperan penting dalam manajemen komplementer diabetes. Ada kategori endogen, contoh senyawanya superoksid dismutase atau SOD, katales, GPS, dan GSH. Sumber atau agennya diproduksi alami oleh sel tubuh. Mekanisme dan bukti klinis menjadi benteng pertahanan utama sel dalam mengatalisis konversi radikal toksik menjadi molekul netral. Selanjutnya, eksogen atau vitamin. Contoh senyawanya vitamin C atau asam askorbat dan vitamin E. Sumber atau agennya buah sitrus, beri, kacang-kacangan, minyak nabati. Mekanisme dan bukti klinisnya menghentikan peroksida lipid pada membran sel beta dan meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah. Ada kategori eksogen atau asam lemak. Contoh senyawanya asam alfa lipoat atau alpha lipoic acid atau ALA. Sumber agennya bayam, brokoli, atau suplemen klinis. Mekanisme dan bukti klinisnya terbukti secara klinis mengurangi gejala neuropati diabetik dan meningkatkan sensitivitas glukosa. Kategori selanjutnya, eksogen fitokimia. Contoh senyawanya kurkumin, resveratrol, EGCG, dan flavonoid. Sumber agennya kunyit, anggur merah, teh hijau, buah-buahan. Mekanisme dan bukti klinisnya mengaktifkan kaskade NRF2, meredam inflamasi kronis tingkat rendah, dan melindungi sel beta dari apoptosis. Kesimpulan dan pesan untuk kita semua, stres oksidatif merupakan mata rantai tersembunyi yang menghubungkan kadar gula darah tinggi dengan kerusakan jaringan dan komplikasi diabetes. Manajemen diabetes tidak cukup hanya dengan menurunkan gula darah, tetapi juga harus berfokus pada perlindungan sel dari kerusakan oksidatif. Pola makan kaya serat dan antioksidan seperti buah-buahan berpigmen, sayuran hijau, rempah-rempah, serta gaya hidup aktif merupakan pilar utama penangkal radikal bebas alami. Penggunaan suplemen antioksidan spesifik seperti alpha lipoic acid harus dikonsultasikan dengan dokter sebagai terapi pendamping medikasi standar. Oleh karena itu, marilah kita menjaga pola hidup kita dengan olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, sehingga kita terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Sekian penjelasan saya tentang penyakit diabetes mellitus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.